Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Apa itu sifat periodik unsur? Sifat periodik unsur merupakan suatu sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom. Jadi sifat periodik ini adalah sejenis sifat yang berubah, ya. Berubahnya itu tapi secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom. Jadi atom-atom dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, dalam satu periode itu dari kiri ke kanan. Ini dalam satu periode yang sama, dia atom-atom dalam satu periode ini dia juga akan mempunyai sifat periodik yang berbeda dari kiri ke kanan. Atom yang sebelah kiri dengan atom yang sebelah kanan itu mempunyai sifat periodik yang berbeda. Kemudian dari atas ke bawah, yaitu atom-atom dalam golongan yang sama, dia juga mempunyai sifat periodik, ya, sifat yang berubah secara beraturan dari atas ke bawah. Jadi unsur-unsur atau atom-atom dari yang paling atas dengan yang paling bawah, dia juga mempunyai sifat periodik yang berbeda, ya. Nah, ada 4 sifat periodik yang akan kita bahas. Salah satunya adalah sifat periodik yang pertama yang kita bahas adalah tentang jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu apa sih? Jari-jari atom itu merupakan jarak dari inti atom hingga kulit elektron yang terluar. Jadi jarak antara inti sampai dengan kulit yang terluar itu disebut sebagai jari-jari atom. Contoh ini ada gambar atau perumpamaan gambar suatu atom. Ya, ini adalah inti atomnya. Kemudian ini kulit yang pertama, ini kulit yang kedua, ya. Di gambar ini atom ini mempunyai 2 kulit, ya, mempunyai 2 kulit elektron. Nah, jarak dari inti atom sampai dengan kulit yang terluar, inilah yang disebut sebagai jari-jari atom, ya. Jadi jari-jari atom itu menunjukkan jarak jarak antara inti atom dengan kulit yang terluar. Nah, jari-jari atom ini akan menggambarkan besar atau keruahan suatu atom. Nah, jadi atom itu kalau mempunyai jari-jari yang besar, berarti atomnya itu besar. Kalau jari-jari atomnya itu kecil, berarti atomnya itu kecil. Nah, istilahnya sih, kalau dia jari-jari atomnya itu besar, kalau istilahnya manusia, berarti dia itu manusia yang badannya besar, yang gemuk. Tapi kalau jari-jari atomnya kecil, berarti dia itu manusia yang kurus, ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih kecenderungan atau sifat periodik dari jari-jari atom? Ya, ternyata dalam satu periode yang sama, ya, satu periode itu kan dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan, nomor atom itu pasti bertambah, ya. Nomor atom bertambah. Ketika nomor atom bertambah, ya, kalau nomor atom bertambah, berarti jumlah proton juga bertambah. Kalau jumlah proton bertambah, maka ya inti atomnya itu semakin besar. Maksudnya inti atomnya itu semakin banyak diisi oleh proton, ya. Semakin banyak muatan positif yang ada di dalam inti atom. Jadi dari kiri ke kanan jumlah nomor atomnya bertambah, maka muatan intinya juga semakin besar, ya. Sehingga menyebabkan dari kiri ke kanan itu kecenderungan jari-jari atom itu akan menjadi lebih kecil, ya. Jari-jari mengecil dari kiri ke
kanan. Jadi dari kiri ke kanan jari-jarinya itu mengecil. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita umpamakan seperti dalam satu periode itu kita umpamakan seperti tarik tambang. Oke, jadi kalau di dalam tarik tambang itu kan ada orang yang narik ya, kita umpamakan nih ini adalah orang-orang yang menarik ya, menarik si tambang. Nah, kemudian ini tambangnya, nah di tambang ini ada elektron-elektron. Nah, dari kiri ke kanan jumlah nomor atomnya kan bertambah. Kalau jumlah nomor atomnya bertambah, berarti jumlah protonnya makin banyak. Berarti proton yang ada di sini ya semakin ke kanan itu semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak proton yang ada di sini, maka kekuatan si inti ya si proton ini untuk menarik elektron itu menjadi lebih besar ya. Orang kalau makin banyak nih, makin banyak orang yang narik ya, narik tambang, berarti kan dia makin ketarik. Kalau makin ketarik berarti kan makin menciut ya, makin menciut si jarak dari si inti ke ujung tambangnya ya. Makanya kalau dalam satu periode yang sama dari kiri ke kanan nilai jari-jari atom itu menjadi mengecil ya. Contoh ini dari kiri ke kanan dari Li sampai dengan Ne. Nah, jari-jari atomnya itu mengecil. Kenapa mengecil? Karena jumlah muatan intinya dari kiri ke kanan itu semakin besar. Kalau semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik si inti untuk menarik elektron-elektron pada kulit inti, ya, pada kulit elektron itu akan semakin besar. Nah, sedangkan dalam satu periode ini, ya, jumlah kulitnya sama. Jumlah kulitnya sama, jadi si elektron itu ada pada tempat yang sama, ada pada posisi yang sama. Misalnya nih panjangnya dari sini ke sini itu 1 meter ya. Kalau pada kulit pertama berarti jarak dari sini ke sini 1 meter. Terus di paling kiri jumlah protonnya misalnya 1, berarti kan kekuatan si proton ini untuk narik elektron yang ada di tambang ini agak lemah. Nah, kalau misalnya si atomnya itu yang ada di sebelah kanan jumlah protonnya makin banyak, maka kekuatan si proton-proton ini atau si inti ini untuk menarik elektron yang ada pada jarak yang sama dibandingkan dengan yang atom yang paling kiri itu menjadi lebih besar ya. Nah, kemudian bagaimana halnya kalau dalam satu golongan? Nah, dari atas ke bawah ya, dalam golongan yang sama. Dalam golongan yang sama, dari atas ke bawah, jari-jarinya meningkat. Ya, jari-jari atomnya itu meningkat. Kenapa meningkat? Ya, karena kalau dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ya, yang berubah itu, ya, nomor atom pasti berubah ya, dari atas ke bawah itu jadi makin banyak. Jumlah protonnya juga bertambah, muatan intinya juga bertambah. Tetapi lihat ya, dari atas ke bawah maka jumlah kulitnya juga bertambah ya. Jumlah kulitnya bertambah. Jumlah kulit bertambah. Artinya kalau jumlah kulitnya bertambah, kalau istilahnya tarik tambang tadi, maka si tambangnya itu makin panjang ya. Kalau istilahnya kita analogikan jari-jari atomnya itu seperti manusia ya, pakai kalau dia di golongan di golongan yang sama, yang paling atas berarti dia kulitnya cuma ada 1. Ini kan di kulit ke-1, berarti dia cuma pakai baju tipis 1 lembar ya. Terus kalau di kulit kedua bajunya nambah, kalau nambah 1 lagi jadi 2 baju, berarti kan yang tadinya 1 baju terus nambah jadi 2 baju, jumlah bajunya nambah, berarti si orangnya jadi kelihatan tambah gede kan. Apalagi kalau baju yang dia pakai lebih banyak lagi, 3, 4, 5 atau 6 baju misalnya yang dia pakai, berarti dia makin tambah kelihatan besar lagi kan ya, karena bajunya makin banyak. Nah, sama seperti jari-jari atom. Jari-jari atom itu juga kalau kulitnya makin bertambah, makin banyak, maka jarak dari inti ke kulit yang terluar itu menjadi semakin besar. Ya, makanya dalam satu golongan yang sama
HLINAKRBCS, ya, CS ini mempunyai jari-jari atom yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena jumlah kulitnya paling banyak, ada 6 kulit elektron di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu ya, yang namanya atom itu dia bisa berubah menjadi ion. Nah, ionnya bisa ion positif, bisa juga ion negatif. Nah, bagaimana jari-jari atom? Jari-jari suatu atom kalau dia berubah menjadi ion, baik positif atau negatif. Apakah jari-jarinya bertambah atau jari-jarinya akan berkurang? Kita akan bahas. Ya. Oke, kita lihat jari-jari ion positif. Suatu atom jika dia berubah menjadi ion positif itu positif ya. Kalau positif itu berarti baik, kalau baik itu berarti dia melepaskan elektron. Bagaimana jari-jarinya kalau misalnya suatu atom berubah menjadi ion positif? Ya. Atom kalau berubah menjadi ion positif, maka jari-jarinya itu akan menjadi lebih kecil. Ya. Kenapa lebih kecil? Ya, kita umpamakan lagi tadi seperti tarik tambang. Contoh atom natrium. Atom natrium itu punya nomor atom 11, berarti dia punya 11 proton. Ya, dan 11 elektron. 11 proton ada dalam inti, 11 elektron ada di dalam kulit. Ya. Nah, ketika dia dalam bentuk atom, maka intinya ada 11, terus elektronnya ada 11, tersebar dalam 3 kulit. Kemudian berubah menjadi ion positif, berarti ketika dia berubah jadi ion positif, elektronnya lepas. Kalau elektronnya lepas, jumlah protonnya sama, tetap 11, tapi elektronnya berkurang, maka si inti ini dia akan mempunyai gaya tarik yang lebih kuat. Jadi kalau istilahnya lagi tarik tambang, yang tadinya 11 orang ngelawan 11 orang berkurang 1, jadi si inti atomnya itu yang tadinya 11 ngelawan 11 jadi 11 ngelawan 10, elektronnya itu jadinya makin mudah ketarik. Kalau makin mudah ketarik, maka jari-jari atomnya itu menjadi semakin kecil. Ya, itu kalau dia ion menjadi ion positif. Nah, berbeda dengan suatu atom yang berubah menjadi ion negatif. Ya. Nah, kalau ion negatif yang tadinya atom punya elektron 10 berubah menjadi ion negatif. Kalau negatif itu kan berarti bukan memberi ya, tapi menerima. Dia akan menerima tambahan elektron. Ya. Jadi ketika suatu atom, misal ini saya punya fluor itu punya inti atom, punya jumlah proton sebanyak 9 buah. Ya. Pada keadaan atom netralnya, dia akan tarik-menarik juga dengan 9 buah elektron. Ya, ini ada 9 buah elektron. 1, 2, 3, 4, 8, tambah 1, 9. Jadi 9 proton ini akan tarik-menarik dengan 9 elektron. Kemudian dia berubah menjadi ion negatif. Kalau berubah jadi ion negatif, berarti ada elektron yang masuk ke sini. Ada tambahan elektron yang masuk. Menjadi seperti ini nih. Yang tadinya jumlahnya ada 9 menjadi 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah elektronnya jadi 10. Jumlah elektronnya makin banyak. Maka si inti yang jumlahnya 9 harus menarik elektron yang jumlahnya lebih banyak. Maka gaya tarik si intinya dia akan melemah. Ya, kenapa? Karena lawannya nggak seimbang, lebih banyak. Sehingga jarak antara inti dengan kulit yang terluarnya itu atau jari-jari atomnya itu menjadi lebih besar ya, karena ada tambahan elektron yang masuk ya, seperti itu. Sehingga kalau suatu atom berubah menjadi ion negatif, maka jari-jarinya akan semakin besar, akan membesar ya, seperti itu.
Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang jari-jari atom dan jari-jari ion. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.